Karena segala sesuatu itu ada waktunya dan Tuhan membuat indah pada waktunya. Amin, puji Tuhan. Saya juga puji Tuhan saat ini ada di sini pada sore hari ini dalam pemulihan. Jadi saya kemarin KO, jadi biasa sakit saya hanya ada 4 kata suami. Kalau nggak masuk angin, pilek, batu dan demam. Jadi itu tadi malam. Jadi Kak Yohanes sudah beberapa waktu yang lalu ngubungin saya bilang siap. Jadi tadi pagi memang saya bilang sama suami pergi ke gereja dah. Jadi maklum kalau bapak-bapak nggak dibangunin, jadi terlambat. Jadi ke gereja ya udah. Jadi puji Tuhan saya ada di sini dalam keadaan sehat, ya dalam pemulihan. Tapi yang jelas tidak COVID. Jadi saya kemarin demam langsung ini, oh enggak, ternyata enggak 37, 36, sekian. Jadi itu tidak ada dalam kehidupan kita. Puji Tuhan kita anak-anak Tuhan dilalukan dari hal itu. Puji nama Tuhan, saat ini kita akan mendengar firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11. Kita sama-sama membacanya. 1, 2, ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sekali lagi saya membacanya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Puji nama Tuhan, firman Tuhan pada saat ini, kalau kita baca perikopnya ini, dari awal itu segala sesuatu ada waktunya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu itu ada waktunya. Jadi saat ini kita menghadapi COVID, ada waktunya untuk ini berakhir. Tetapi bagaimana ini bisa berakhir? Kita sama-sama mengikuti apa yang dianjurkan oleh pemerintah 3M. Jadi jangan karena mentang-mentang merasa anak Tuhan kan dilalukan. Jadi apa yang udah diinstruksikan oleh pemerintah kita pandang enteng. Jadi bagaimana ini bisa berlalu? Kita sama-sama bekerja sama untuk dapat COVID ini dapat cepat selesai. Karena segala sesuatu itu ada waktunya. Jadi saat ini ada yang menganggur, yang tadinya biasa megang uang banyak. Ya Allah, ya Tuhan. Ini jadi ya Allah. Jadi ikut-ikutin. Ya Tuhan. Yang tadinya ada uang sekian, kok jadi begini. Sekarang ini banyak orang yang pulang kampung. Jadi suami istri nggak kerja, pulang kampung. Jadi di kampung juga mereka berpikir, mau bagaimana di sana, tapi daripada di sini bayar kos nggak bisa, jadi mereka pulang kampung. Bahkan sekarang banyak bapak-bapak yang meninggalkan anak istrinya, alasannya pulang kampung. Jadi bapaknya yang pulang, anak istrinya yang di sini. Nah itu ada terjadi di tempat saya bekerja gitu. Jadi nanti yang satu bilang, oh ini loh udah pulang loh Kak bapaknya. Yang satu lagi, oh ini udah pulang bapaknya. Jadi bapaknya pergi katanya pulang kampung untuk cari kerja, anak istrinya ditinggal di sini. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan berpikir hanya material. Jadi material saat ini nggak ada. Yang penting Tuhan bilang dalam firman Tuhan mengatakan sudah makan, minum, pakaian itu ada udah cukup. Tempat tinggal udah cukup. Jadi yang lainnya itu bonus. Jadi tempat tinggal itu nggak harus gedung mewah. Yang penting kita nggak kebanjiran, ya. Jadi di Jakarta aja rumahnya gedung kebanjiran. Kita di sini puji Tuhan tinggal di kos nggak kebanjiran. Ada yang kebanjiran di sini? Nggak ada ya. Jadi puji Tuhan. Jadi kita walaupun hanya rumahnya tinggal di kos, bayar 450 per bulan, nggak kebanjiran. Jadi puji Tuhan. Jadi di sini segala sesuatu itu ada waktunya. Jadi bukan hanya sekedar material, materi. Karena di dunia ini tidak ada yang memberikan kebahagiaan, kepuasan selain kita hidup di dalam Tuhan. Jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan kita merasa puas, bersyukur.
Bersyukur sekarang Tuhan masih berikan kesehatan. Saya bersyukur saya bisa ada saat ini di sini bersyukur. Karena beberapa bulan yang lalu juga saya cancel karena saya juga sakit. Memang sakit waktu itu, jadi memang sakit. Jadi ini, loh kok saya mau firman Tuhan terus sakit. Nah jadi ya puji Tuhan saya ada saat ini, itu semuanya karena anugerah Tuhan. Jadi kita jangan memandang segala sesuatu itu yang Tuhan berikan hanya sekedar berupa materi. Kita diberikan kesehatan udah bersyukur. Saat ini kita belum bekerja ya bersyukur. Karena saya jujur aja, jadi baru-baru punya suami nih. Jadi jujur ini. Jadi loh ini jadi pingin rasain namanya dikasih gaji ya Bapak Ibu, benar kan? Terus aduh kok suamiku nggak kerja gitu ya. Nah tapi puji Tuhan saya punya teman-teman yang menguatkan saya. Jadi saya punya kakak di Australia bilang, Neti kan umurnya udah berapa? Yang muda aja nggak kerja apalagi yang tua. Oh iya. jadi benar jadi benar Bapak Ibu. Benar, jadi kita jangan sebagai istri maunya menuntut ya, benar. Apalagi saat-saat gini sebagai istri maunya menuntut. Tapi saya puji Tuhan, oh iya, akhirnya saya iya ya. Saya aja punya ponakan yang baru datang aja umur 19 tahun belum kerja. Apalagi omnya. jadi ya itu. Jadi bersyukur, jadi puji Tuhan. Jadi kadang-kadang kita nggak boleh munafik. Kadang-kadang kita juga begitu. Sebagai suami juga mungkin begitu, yang tadinya istrinya bekerja nggak bekerja, akhirnya aduh tadinya yang pendapatannya sekian akhirnya berkurang. Apalagi saat ini COVID kurang pendapatan. Nah, jadi kita nggak munafik, tapi ya kita bersyukur ada orang-orang, anak-anak Tuhan, teman-teman kita yang mengingatkan kita untuk hal itu. Kalau enggak tadinya kan bersungut-sungut, nggak bersyukur, akhirnya nggak suka cita. Lihat suami aja, baru 1 bulan jadi suami. Jadi saat ini 1 bulan kami menikah. Tapi bersyukur. Jadi kita harus bersyukur. Jadi wah, yang anak-anak muda ini ketawa nanti kalau udah gitu pasti ngalamin nanti ini. Wah masih syukur punya istri yang masih bisa bercanda. Wah punya istri yang nggak usah ada dibilang udah tahu dah itu. jadi kita bersyukur. Jadi untuk itu makanya Tuhan menciptakan kita lebih dari makhluk yang lainnya. Tuhan memberikan kita akal dan pikiran untuk kita dapat bisa merenungkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi proses Tuhan itu tidak gampang, nggak gampang proses Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kadang-kadang menyakitkan, tapi kalau kita bisa melaluinya, kita menjadi pemenang. Karena Tuhan bilang segala sesuatu itu indah pada waktunya. Jadi indah pada waktunya itu segala sesuatu seperti Tuhan menciptakan. Saat terakhir Tuhan menciptakan, Tuhan mengatakan segala sesuatunya baik dan teramat baik. Jadi segala sesuatu itu, apa yang Tuhan ciptakan dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita itu selalu baik. Hanya kadang-kadang kita manusia maunya instan, nggak mau ikutin proses, maunya cari jalan pintas. Tapi Tuhan mau kita ikutin proses. Jadi bagaimana kita bisa ikutin proses? Kita harus dekat dengan Tuhan. Jadi kita tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tahu apa yang menjadi tujuan Tuhan untuk menciptakan kita. Tuhan ingin kita bersekutu dengannya. Jangan saat-saat begini kita malah jauh dari Tuhan, mengeluh. Aduh Tuhan, COVID kok nggak berakhir-berakhir? Ya karena kita juga bagaimana mau berakhir? Saat ini udah ada vaksin, ada yang sebagian belum mau divaksin, takut katanya divaksin. Jadi ada juga yang melanggar. Nah itu untuk saat ini memang ini kita sebagai anak-anak Tuhan sangat berat dalam kehidupan kita untuk menghadapi ini. Tetapi bagaimana kita dapat mempercayai bahwa ini akan berakhir, apa yang terjadi saat ini akan berakhir dan pasti berakhir. Jadi saat ini kita yang penting tidak mudah untuk mengeluh. Jadi jangan mengeluh, yang mengucap syukur, ya ada tahu tempe mengucap syukur. Saya senang dengan ini
Pak Sinaga bilang, enak kalau punya istri orang Jawa. Jadi waktu saya di sini, masakannya enak walaupun tahu tempe. Jadi maka saya bilang, ya kalau sama istri orang Batak, makan di situ. Udah dikasih makan berisik lagi. Jadi ya, jadi benar kan, wah, orang Batak. Jadi ya memang ya itu karakter orang. Jadi tahu Pak Sinaga orangnya lembut, jadi Tuhan kasih Jawa. Jadi Tuhan udah tahu itu. Jadi kalau jadi Pak Sinaga bilang, jadi bahasa Batak. Jadi saya bisa waktu kita kesini lagi masak tahu tempe dengan ya memang sederhana tapi enak. Jadi ya saya bilang iya, lain orang Batak. Kalau orang Batak udah dimasakin aja bilang nggak enak, udah syukur udah dimasain. Jadi ya itu, tapi memang itu dah bumbu-bumbunya. Ya, karena karakter orang itu berbeda. Memang benar, saya juga gitu sama suami waktu dulu. Dia bilang ini masakan ini. Kalau kamu mau ya nikah aja dengan tukang masak. Jadi ya, karena dia komplain dengan masakan saya. Dia bilang kurang inilah, kurang itulah, ini itu. Jadi nggak, ya saya, jadi itu berarti nggak bersyukur punya istri kayak saya. Jadi saya bilang siapa suruh menikah dengan saya? Kalau mau ya menikah aja dengan tukang masak. Jadi akhirnya dia bilang, oh ya dah. Saya sadarin sekarang kamu memang nggak pintar masak, kamu kan kerja terus. Jadi makanya kita jadi bapak-bapak juga jangan mengeluh kalau masakan istrinya kurang enak. Ya, jadi saya bilang gitu. Saya dari mudanya saya kerja di kapal. Jadi kapan saya mau masak? Jadi kalau kamu mau masakan enak ya menikah aja dengan tukang masak. Udah selesai. Nah akhirnya dia menikah juga dengan saya. Jadi udah jadi udah bisa menerima, jadi bersyukur dia. jadi itu, jadi memang benar. Jadi ya kadang ya memang itu salah satu kan suka mengeluh. Itu itu memang dia pingin istrinya pintar masak maunya, tapi ya namanya istrinya nggak pintar masak mau bilang apa. Jadi beda dengan Pak Sinaga punya orang Jawa kan tadi lembut. Jadi kalau orang Batak ya langsung aja ceplos-ceplos. Jadi itu ini segala sesuatu itu ada waktunya. Jadi nah dalam rumah tangga, dalam kehidupan kita juga, dalam rumah tangga ada kadang-kadang bertengkar, kadang-kadang baikan. Ya, itu dalam rumah tangga. Anak-anak muda juga begitu dalam hal pergaulan juga. Ya, di sini dikatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Nah, semuanya ada waktunya. Jadi ada waktu sekarang untuk menganggur, ada waktu untuk bekerja. Tetapi saat kita menganggur bukan itu berarti kita jauh dari Tuhan. Jadi saya malah beda. Saya kalau menganggur saya lebih dekat dengan Tuhan. Jadi saya merenungin, oh ya, jadi saya bersyukur. Jadi waktu saya kerja di kapal itu, saya merasa biasa-biasa aja. Tetapi ternyata ya nggak tahu batinnya mungkin nggak terima atau bagaimana saya sakit. Tetapi saat itu saya nggak menyalahkan Tuhan, nggak menyalahkan siapa-siapa. Saya hanya bersyukur. Jadi saya sakit itu 4 bulan. Itu proses. Jadi proses itu emang sangat menyakitkan. Jadi bagaimana saya diproses untuk bisa menghemat. Nah, saya waktu saya nggak ada uang itu, saya waktu menganggur saya dekat sama Tuhan. Nah, saya waktu nggak kerja di kapal, saya bertanya sama Tuhan mau saya hanya melayani Tuhan di gereja full timer, full heart, atau saya bekerja tetapi pelayanan. Nah, 1 tahun saya nggak bekerja, saya cari kerja nggak dapat pekerjaan, tapi saya selalu merenungkan Tuhan apa maunya dalam hidup saya. Akhirnya saya dapat jawaban, kamu tetap bekerja tapi tetap melayani Tuhan. Itu yang saya dapatkan. Jadi itu proses dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana juga kita anak-anak muda, kita dekat kepada Tuhan. Karena saya secara pribadi saya bersyukur dengan apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Jadi semua itu ada waktunya kita di atas, ada waktunya kita punya uang, ada waktunya kita tidak punya uang. Tetapi apakah waktu kita punya uang atau tidak punya uang, kita jauh daripada Tuhan. Karena Tuhan ingatkan saya waktu saya punya uang, saya nggak mau hartamu, saya mau hatimu.
saya mau kamu. Karena kadang kita gitu, ada pembangunan, ada ini janji iman kasih sekian, udah. Tapi Tuhan sebenarnya tidak mau materi, tapi Tuhan mau hati kita. Tetapi bagaimana Tuhan memberkati kita, kita juga punya hati untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Tetapi jangan kita berpatokan, aku bekerja, aku memberikan uang, cukup. Kita sibuk dengan bekerja, tapi kita tidak sibuk dengan pelayanan, Tuhan juga nggak mau. Nah waktu itu saya dalam puncak-puncak saya bekerja, saya doa puasa. Tuhan bilang ke Bali. Lalu saya bilang, Tuhan saya kan masih kepala cabang di sini, saya nggak bisa sembarangan mengundurkan diri. Akhirnya 3 bulan kemudian Tuhan jawab, kapal kami berhenti untuk berlayar. Nah waktu saya berenung, saya ke Bali. Tetapi namanya manusia masih ada berpikir, aduh masih punya kredit rumah. Ya saya dulu gitu. Akhirnya saya udah ada dulu panggilan di sini untuk pelayanan anak-anak. Saya mikir matematika dah. Saya bangun rumah. Jadi saya baru ke Bali. Ternyata Tuhan nggak mau. Jadi waktu Tuhan bilang pergi, kita harus pergi. Nah tapi saya menunda-nunda, akhirnya saya sakit. Nah saat saya sakit itu 4 bulan itu, saya itu sakitnya luar biasa. Jadi saya bilang, Tuhan saya mau ke Bali. Akhirnya saya hanya punya ada tanah, yang namanya jual tanah itu nggak ada yang namanya jual tanah seminggu laku. Tapi waktu saya bilang saya ke Bali, kalau laku tanah saya langsung pergi. Akhirnya seminggu kemudian 2 tanah saya laku, saya langsung ke Bali. Jadi saya kapok. Jadi memang benar. Jadi ini pengalaman buat kita semua. Semua itu ada waktu. Jadi kalau kita mau mengikuti panggilan Tuhan, jangan kita berpikir materi. Jadi kita berpikir materi, aduh pelayanan berapa dah? Berapa sih pelayanan? Dulu saya berpikir begitu. Saya ingat waktu saya pelayanan dulu di Kuta, nggak seberapa. Jadi saya bandingkan dengan ini saya. Jadi masih ada tabungan. Udah saya bangun dulu rumah, saya buat kontrakan, baru nanti saya itu. Ternyata Tuhan tidak mau hal itu terjadi dalam kehidupan. Jadi waktu Tuhan bilang pergi, kita pergi. Mempercayai Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan saya, semuanya itu saya bersyukur kepada Tuhan. Jadi kadang kita sebagai anak muda di sini, ya, waktu dulu tahun lalu saya belum menikah, jadi sekarang udah menikah. Jadi dulu berpikir anak-anak muda, kapan ya pasangan hidup Tuhan berikan? Ternyata ya pasangan hidup yang diberikan yang 17 tahun yang udah saya kenal. Jadi kok nggak 17 tahun yang lalu aja. Nah tapi itu proses. Jadi proses dalam kehidupan kita. Jadi saya ada ingat satu pendeta bilang ini buat anak-anak muda. Jadi mantan-mantannya diingat bukan harus dikenang, tapi catat misalnya. Nih ini saya baca, Niel punya mantan A. Apa kebaikannya, apa keburukannya. Nah tapi jangan nanti udah menikah Niel hubungin. Aku mau yang ini dong. Nah jadi waktu dia belum menikah, akhirnya nih saya ada di dalam khotbah itu saya dengar dia bilang nggak apa-apa catat. Jadi misalnya jangan biar banyak mantan dia diputusin, bukan. Jadi ya biar banyak mantan ini. Jadi Niel catat mantannya 200 orang. Nah, misalnya, tapi catat. Misalnya, ini kebaikannya, ini keburukannya. Nah saat kalian mau menikah, lihat dah catatan itu, yang ini. Ya mudah-mudahan dia belum menikah. Pas kebaikannya lebih banyak, rupanya udah menikah. Nah jadi buat anak-anak muda, jaga hatinya. Jadi jangan pacaran dengan sembarangan. Jadi pacaran itu pacaran yang sehat. Jadi karena pasti Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi jangan memandang dari materi, tapi pandang dia cinta Tuhan enggak? Dia mau enggak berjalan bersama kita untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jangan pernah pandang masa lalunya. Karena masa lalu itu yang lalu. Jadi masa lalu itu lupakan. Tapi pandang dia sekarang dan ke depan. Apa tujuan kita ke depan bersama dia. Jadi jangan pernah mandang masa lalu. Kalau kita mandang masa lalu orang semua, kita jadi menghakimi orang. Jadi Tuhan mengetahui apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi
Jangan kita memandang masa lalu orang dalam kehidupan kita, baik itu sahabat kita atau pasangan kita. Tapi kita mau kita bersama-sama berjalan bersama Tuhan dan kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang terpenting di sini adalah kita harus mengandalkan Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena pertolongan kita hanya ada di dalam Tuhan. Jadi tidak ada yang dapat menolong kita. Manusia menolong kita terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Jadi bagaimana kita ingin segala sesuatu indah pada waktunya, kita serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Itu yang terpenting. Dan kita mengandalkan Tuhan, dan kita juga selalu bersekutu dengan Tuhan. Inilah yang menjadi firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa, anak-anak Tuhan yang selalu diberkati di dalam kehidupan kita.